Biasanya setelah pembagian raport liburan kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Halo? Ya betul Ya, Pak. liburan, Tapi Pak. liburannya di rumah aja. Ya, tapinya. Nggak boleh kemana-mana. Liburannya virtual aja ya, liburannya. Ya betul. Oke. Oke, saya sapa dulu ya yang sudah bergabung. Ada 29 ya, karena dikurangi 2 orang, saya dan admin P2 KPTK 2. Ada Bu Kaswati, selamat pagi Bu Kaswati. Selamat pagi Pak. Oke, senyumnya itu sudah tidak sabar sepertinya untuk segera mengakhiri pelatihan ini ya Bu Kaswati. Santai Bu, hari ini hari terakhir Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Ibu Afiatun yang selalu anggun dan satu-satunya peserta di kelas ini yang backgroundnya sudah ada kelas atas A 2021 ya. Yang lain itu backgroundnya random, sementara Ibu Afiatun konsisten dibuat sendiri ini ya. Oke, sehat Bu Afiatun? Sehat, alhamdulillah Pak, meskipun sampai tengah malam. Oke. Tapi ini sampai tengah malam terakhir kan? Besok sudah libur kan? Sudah tidak ada tugas kaitannya dengan sekolah kan? Waktunya memanjakan diri ya, harus ada self reward istilahnya ya. Kalau sudah bekerja sekeras mungkin, maka nikmati hasil pekerjaannya juga ini ya, maksimal mungkin. Insya Allah Pak. Ya. Selanjutnya ada Pak Arfan. Pak Arfan, halo Pak Arfan. Teman-teman yang ya Pak, salam Pak. Maaf saya lagi sambil ini juga rapat Pak, virtual dengan kepala sekolah. Mendua virtual tidak apa-apa ya. Mendua wanita yang tidak boleh ya Pak Arfan ya. Oke. Iya Pak, oke Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada Pak Heri Dermawan. Pak Heri, halo Pak Heri. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat juga ya. Pak Heri ini termasuk konsisten. Alhamdulillah dari hari pertama sampai sekarang itu saya tahu orang yang mana, kemudian mengikuti pelatihan dengan sesama ya. Jadi berbeda dengan yang hanya ada namanya saja, ada fotonya saja, tapi orangnya saya tidak tahu yang mana ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Kemudian ada Ibu Esti Fortuner. Halo Ibu Esti. Sehat Bu Esti? Oke, alhamdulillah. Walaupun tidak di unmute, saya tetap bisa melihat senyumnya, berarti sehat ya. Oke. Selanjutnya ada Ibu. Nggak kedengeran, saya lupa, maaf. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Selanjutnya ada Ibu Devi Oktavera. Ibu Devi, halo Ibu Devi. Ya Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ada Pak Kuswantoro, guru termuda kita ya di sini sepertinya di kelas ini ya. Ya Pak, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana, sudah tepatkah ini profesi yang dipilih sebagai guru, mumpung masih baru ini, masih berapa tahun ya, sudah tepat ini atau ingin berganti profesi ya? Iya Pak nih, banyak belajar sekali nih sama Ibu Afifa yang udah senior, sama Bapak Ibu semuanya. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dari sini, pengalaman-pengalaman yang nantinya saya terapkan di hari berikutnya gitu Pak. Ya, dan harapannya sebenarnya seperti itu ya yang diharapkan oleh P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Jadi kegiatan pelatihan ini tidak hanya berhenti ketika telah ditutup. Akan tetapi ada rencana Bapak dan Ibu guru untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah didiskusikan. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah sesi pelatihan ini selesai, ya, Pak Kuswantoro itu silahkan nanti disimpan nomornya Ibu Afiatun, disimpan nomornya Ibu Siti Nur, disimpan guru-guru senior di sini ya. Jadi nanti biar tetap tahu silaturahminya itu tetap
nyambung ya, kemudian bisa mempelajari banyak hal tentunya ya dari sosok-sosok luar biasa ya. Itu ya Pak Kusantoro ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Nurhayati. Ibu Nurhayati yang terpotong, ini saya tidak lihat wajahnya. Oke, sepertinya beliau sedang sibuk ya. Ya sudah. Selanjutnya ada Ibu Siti Nur Alifa. Oke, kembali di rumah sepertinya ya. Sudah berbeda sekarang tampilannya. Hadir, Pak. Oke, Selamat di pagi, rumah dan di Bu sekolah. Sofia Hadi, Pagi. teman-teman. Oke. Sehat ya, sudah merencanakan liburannya ke mana? Ke Thailand kah? Ke Brunei? Ke Dubai? Maunya ke Finlandia, Pak. Insya Allah. Oh, Finland, oh, luar biasa. Nunggu tiket, Pak. Nunggu tiket dari PP M4TK, PKIDPS. Oh, gitu. Semoga. Kalau kemarin kami ke Cina. Cina? Oh, oke. Ya. Berarti bisa bahasa Mandarin nih, Bu Tinder ya? Ni hao. Ni hao. Oke, saya kasih tahu triknya Bapak dan Ibu guru mungkin yang tertarik misalnya ingin ke luar negeri. Salah satu triknya yang bisa dicoba itu Bapak dan Ibu guru mengambil sertifikasi sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ya, BIPA. Sudah ada yang pernah mendengar BIPA, Bapak Ibu? Tidak pernah. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru itu bisa mengambil sertifikasi, ya. Jadi nanti menjadi instruktur yang bersertifikat, ya. Kemudian nanti bisa dikirim ke luar negeri, ke Finland, kemudian ke Prancis, ke Eropa, ke Amerika, ke Inggris dan lain sebagainya. Ya, salah satu contoh nyatanya itu teman tes kelas ketika di Kasir Sarjana, teman tes kelas ketika S3 itu guru SMP, Bapak Ibu. Luar biasa kan? Guru SMP dan beliau adalah instruktur staff ya di BIPA ya, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi beliau udah keliling dunia tuh. Jadi 6 bulan mengajar di Australia, dapat berapa ratus juta. Kemudian terakhir ke Helsinki, dapat pokoknya gitulah ini ya. Jadi beliau adalah guru SMP. Dan bukan dari daerah ini loh, bukan dari Jakarta, beliau dari Metro. Ya. Kemudian sering diutus ke New Zealand, pokoknya sudah berkeliling dunia lah. Dari sebagai hanya ini saja, hanya pengajar atau instruktur bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi mungkin Bapak dan Ibu guru di sini ada yang tertarik ya untuk ini mengabdikan diri kaitannya dengan sebagai instruktur ya untuk bahasa Indonesia khususnya bagi orang asing. Itu bisa mengikuti ini ya di kelasnya, bisa mengambil sertifikasinya di Balai Bahasa ya, itu ada di Rawamangun ya. Oke, karena hari ini hari terakhir jadi sebenarnya saya tidak terlalu ini ya, saya tidak terlalu ingin serius-serius seperti kemarin kita ngebahas ini segala macam, tapi untuk yang hari ini inginnya kita merefresh semua yang sudah kita sama-sama diskusikan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ya. Dan tadi saya sudah diinfokan dari pihak P2KPTK 2 Jakarta Pusat. Hari ini nanti pukul 10 ya, pukul 10 tepat nanti Bapak dan Ibu guru akan serentak ya untuk mengikuti proses. Dan untuk proses ini nanti tidak boleh hasilnya mengecewakan ya, karena tentunya sudah harus ada peningkatan dari yang sebelumnya di pre-test ya, kemudian ketika sesi akhir mengikuti pelatihan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan sudah 32 berarti yang bergabung ya. Di sini partisipannya 34 dikurangi saya dan admin P2KPTK 2 berarti 32 yang bergabung. Pak ini Pak Ketua Kelas sudah bergabung belum ya? Pak Kuncoro? Halo? Belum ada ya? Tadi sedang dalam perjalanan Pak, di chat memberitahukan informasi Pak Kuncoro sedang dalam perjalanan Pak. Oh begitu, oke.
Ya udah kalau gitu saya sapa Ustadz Sabto Hadi di sini. Sepertinya sudah siap menjadi imam di Istiqlal sepertinya. Assalamualaikum Pak Sabto Hadi. Sehat Pak? Aku ini hanya fotonya saja yang saya lihat ini. Yang lain melihat video beliau Pak Sabto Hadi? Tidak ya? Halo Bapak Ibu? Oke, berarti hanya fotonya saja sepertinya ya. Kemudian yang lain ada Ibu Titi Darmawanti. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bapak dan teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Titi juga merupakan salah satu peserta yang dari awal, dari pertemuan pertama sampai kemarin. Alhamdulillah konsisten. Ketahuan Ibu Titinya yang mana ya. Tidak bersembunyi di balik foto ya. Selanjutnya ada Ibu Siti Mariam. Halo Ibu Siti Mariam. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini belum transfusi lagi nih Pak. Belum kenapa Ibu? Iya, belum transfusi lagi. Belum. Ya. Kan saya selalu transfusi tiap tahun. Ini belum transfusi lagi karena banyak COVID. Kan anemia dan itu ada miomnya, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti segera ada ininya, Bu ya. Ada solusinya. Ya, siapa tahu nanti bisa ke rumah itu yang transfusinya ya. Kemudian selanjutnya Amin. Ibu Leni, halo Ibu Leni, sehat Ibu? Oke. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana suami, anak, aman Ibu? Aman Pak. Aman. Ya, tidak merasa dicuekin gara-gara mengikuti pelatihan ini. Ibu lebih mesra dengan laptop, dengan komputer daripada dengan suami dan anak. Tidak Pak. Oke. Ya, infokan ya. Beritahu suami anak. Alhamdulillah hari ini hari terakhir. Besok sudah kembali lagi fokus ke suami dan anak. Gitu ya Bu ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Ibu Sri. Siapa nih? Ibu Sri Retnulis. Namanya Sri Retnulis ya? Sri Retno Elis Pak. Oh. Digabung soalnya di sini namanya Bu ya. Sri Retno Elis ya. Oke. Ini termasuk yang baru pertama kali saya lihat ya. Oke. Terima kasih. Tapi saya alhamdulillah mengikuti Pak dari hari pertama sampai sekarang. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti penutupannya tidak mengikuti penutupan ya, karena itu terakhir nanti persyaratan untuk bisa mendapatkan sertifikatnya ya. Iya Pak. Dan selanjutnya ada Ibu Grinsi Rastoyo. Selamat pagi Ibu Grinsi. Panggilannya apa Ibu Grin? Atau Ibu Ras? Atau Ibu Toyo? Apa panggilannya Ibu? Grinsi Pak panggilannya. Oh, Grinsi panggilannya. Oke. Iya. Grinsi juga peserta yang hadir terus. Oke. Kemudian ada senior ya, ada senior kita Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Lilis Setiawati yang sudah mengikuti kegiatan PKP kelas atas berkali-kali gitu ya. Ibu Lilis Setiawati, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, ini kok perasaan suara Bapak tidak sejelas biasanya ya kalau di saya ya? Yang lain suara saya tidak jelas juga Bapak Ibu atau bagaimana? Ya, alhamdulillah masih angin Pak. Kayak biasanya. Iya Pak. Jelas Pak, hanya tidak seperti biasanya aja tapi Ya. jelas Pak. Iya, tidak seperti biasanya Pak. Jelas Pak, mungkin karena di luar ruangan kali ya Pak. Jadi agak Ya, ini. karena di luar ruangan, di tempat umum seperti ini, ya, mohon dimaklumi ya, Ibu ya. Jadi tidak ini biasanya. Kalau yang biasanya saya di kantor, suara lebih kecil, kurang jelas. Saya sudah ngomong kencang ini ya, tapi mungkin karena suara lalu lalang, ya, jadi tidak terdengar jelas ya. Atau
Atau coba saya nonaktifkan headsetnya ya, mungkin lebih baik. Oke. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Lebih nggak jelas, Pak. Ya, nggak ada suaranya malahan. Iya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya? Oke, berarti saya tetap pakai headset saja mungkin ya. Tadi saya pakai ini. Halo. Satu headsetnya berarti saya giniin saja ya, seperti sedang berbicara. Halo, kalau sekarang bagaimana? Kedengaran? Jelas? Jelas, Jelas Pak, lebih jelas. Alhamdulillah. Ya berarti saya pegangin seperti ini terus berarti ya Pak Ibu. Oke. Jelas tapi bergabung ya. Apa? Kenapa Ibu? Kenapa? Kalau di solimi Iya lebih jelas Pak. kalau misalnya naik rezekinya Lebih jelas ya? jadi 200 Iya lebih jelas Pak. Oke, Pak Kuncoro sudah hadir. Pak Kuncoro, karena Bapak sudah hadir, silakan Pak. Kita kita ya dibuka dengan doa, kemudian nanti selanjutnya ada silakan ada mau senam pagi dulu, silakan jawab Pak ya. Silakan Pak Kuncoro, saya serahkan ke Pak Kuncoro sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Sofian, saya terlambat. Tadi bergabung tapi menggunakan pakai handphone. Nah, jadinya baru. Ya, Waalaikumsalam. Jadi baru bisa bergabung dengan teman-teman dan dengan Pak Sofian juga. Hari ini ice breakingnya jatahnya bapak-bapak karena kan hari Jumat harinya bapak-bapak ya, Bu. Ada dipimpin sama Pak Chandra. Ya, silakan ya Pak Chandra. Kita langsung mulai nih Pak. Ice breaking. Ya. Ya Pak. Oke. Jadi tadi sudah dibuka dengan doa dulu belum tadi di main room-nya tadi Bapak Ibu sudah ya? Ya. Sudah. Oke, silakan. sudah terlihat Bapak Ibu tampilannya Bu? Bapak Ibu. Belum Pak. Masih on the way. Masih OTW. Ya, bagaimana? Belum ya. Ya. Naik gendong kali ya. Iya. Ya ditunggu aja berarti nih. Saya santai-santai dulu. Baru kelihatan baru. Nah, baru kelihatan tuh Pak. Satu sudah ya. jari kanan. Oh, ini yang seperti Bu Siti Nur kemarin sepertinya Pak. Hampir Wah, sama. jangan-jangan sama. Saya nggak ngikutin. Sama persis itu. Pakai kepala aja Pak, angguk-angguk, geleng-geleng kan jari terus dari kemarin mainnya Pak. Sekarang mainnya kepala aja Pak. Gimana nih? Saya udah manggut ke depan. Dongak ke belakang. Ya, geleng kiri saja. Geleng kanan Ibu Afiatun aja gitu. Ibu Afiatun. Ibu Afiatun, silakan Ibu Afiatun ya. Yuk Bu, dipimpin. Karena ini sudah pernah ya. Oke, ini saya sudah pernah. Iya, sudah Bu Siti Nur. Oh iya. Oke, ya, goyang kepala aja biar rileks ya Bapak Ibu ya, hari terakhir kan. Instruksinya manggut ke depan. Dongak ke belakang. Siap. Geleng kiri 1 2, geleng kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Geleng kiri 1 2, geleng kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Asik. Lagi Pak. Lagi siap ya. Manggut ke depan. Dongak ke belakang.
Geleng kiri 1, 2, geleng kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Geleng kiri 1, 2, geleng kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Asik, agak enak lehernya Pak ya, Bapak Ibu ya. Iya betul. Ya cukup seperti itu aja ice breaking-nya. Karena dari kemarin jari terus mainnya, sekarang mainnya kepala. Terima kasih. Silahkan kembali ke Pak Kuncoro, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Afiatun. Udah lehernya udah yang kencang tadi jadi lemes nih kayaknya. Hari ini kayaknya pada mau bagi rapot Bu ya? Iya betul. Iya betul. Sembari bagi rapot, sembari pelatihan ya. Pak Sofian bisa dimulai. Ada materi ya Pak? Oke, terima kasih banyak. Jadi Pak Kuncoro, kemudian tadi juga ada Ibu Afiatun ya sudah memandu teman-teman semuanya untuk melakukan senam kepala ya. Di pelatihan kali ini yang saya dapatkan itu ada senam jari dan ada senam kepala dari Bapak dan Ibu guru semua. Luar biasa ya. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini ya, hari ini merupakan hari Jumat ya. Hari Jumat itu merupakan hari terakhir ya pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru tingkat sekolah dasar di wilayah Jakarta Pusat ya. Hari terakhir itu biasanya kita isi dengan penguatan, ya kita isi dengan review semua yang sudah pernah kita bahas. Kemudian selanjutnya ada penguatan juga tentang materi-materi yang sekiranya nanti perlu diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru ketika nantinya sudah selesai libur sekolah ya, ketika sudah mengajar kembali. Kemudian selain itu di hari terakhir pelatihan Bapak dan Ibu guru juga nanti diminta untuk mengerjakan poster ya, dan posternya sesuai dengan arahan dari P2KPTK 2 Jakarta Pusat ya. Arahannya untuk proses serentak nanti kita akan lakukan pada pukul 10.00 ya. Jadi masing-masing nanti oh ya Bapak Ibu mohon diabaikan background-nya ya, kalau ada orang lalu lalang tidak ini ya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk hari ini nanti akan ada proses pukul 10 dan selanjutnya Bapak dan Ibu guru diwajibkan ya untuk mengikuti penutupan pelatihan ya. Penutupan pelatihan itu biasanya dilakukan ya. Dan nanti Bapak dan Ibu guru akan diberikan tentunya linknya kembali oleh pihak P2KPTK 2 Jakarta Pusat. Ya, bisa menggunakan link yang sama, yang ini atau link baru. Ya. Jadi kalau kita mereview sebenarnya dari pertemuan hari pertama masing-masing kita sudah membahas kaitannya dengan PPK, penguatan pendidikan karakter, kemudian ada gerakan literasi nasional. Ya. Jadi kedua hal tersebut itu merupakan merupakan bahan atau merupakan materi yang wajib disampaikan setiap mengikuti pelatihan. Setiap ada pelatihan apapun yang diselenggarakan oleh P2KPTK 2 Jakarta Pusat ataupun di wilayah lainnya, maka PPK dan GLN itu merupakan suatu kewajiban. Ya. Dari penguatan pendidikan karakter, kemarin masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah sharing ya,
gimana pentingnya karakter bagi para peserta didik untuk dibiasakan sejak dini, ya, dan untuk juga ditanamkan sedini mungkin dari level paling dasar, ya, dari level paling dasar. Kemudian karakter itu Bapak dan Ibu guru tidak akan serta-merta terbentuk hanya dengan a single sitting, istilahnya, hanya sekali duduk, ya, atau hanya beberapa hari saja, hanya beberapa bulan saja. Akan tetapi pembentukan karakter itu dilakukan secara terus-menerus, ya, secara simultan, ya, sampai benar-benar sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tersebut itu membentuk karakter para peserta didik atau para siswa yang benar-benar sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan mereka untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian hal lainnya juga tentang karakter, ya. Karakter itu harus ditanamkan sekali lagi di level paling dasar, ya, tidak hanya SD, saya kira dari level taman kanak-kanak, dari level playground, ya, karakter-karakter positif, karakter-karakter yang menanamkan kepada para siswa atau peserta didik bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, ya. Proses yang kita lakukan, ya, semenjak kita membuka mata lahir ke dunia sampai dengan nanti ketika kita menutup mata, ya, ketika meninggal dunia, ya. Kemudian karakter juga menjadi poin utama pada kurikulum 2013, ya. Tentunya kenapa, ya, karakter menjadi poin utama pada kurikulum 2013? Tentunya ada kekhawatiran, ya, dari pemerintah kita, dari pemimpin kita, bahwasanya ditakutkan ke depannya nanti akan semakin hilang, ya, karakter-karakter luhur, ya, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ya. Sehingga perlu rasanya di dalam kurikulum yang dikembangkan sebagai perbaikan kurikulum sebelumnya, karakter itu benar-benar menjadi fokus, ya, dalam implementasi proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Ya, gerakan literasi nasional ini sebenarnya kalau kita membaca sejarahnya, melihat realita yang ada sekarang, Bapak Ibu, ketika kita membandingkan negara kita, Indonesia, dengan beberapa negara serumpun kita, negara Asia, ya, tingkat literasi yang kita miliki itu sangat rendah. Ya. Tingkat literasi yang kita miliki itu para peserta didik kita miliki itu sangat rendah. Ya, jadi ketika dibandingkan dengan negara Singapura, kemudian pokoknya dengan negara-negara Asia lainnya, maka kita menduduki peringkat yang sangat mengkhawatirkan. Ya, oleh karena itu, maka muncullah gerakan literasi nasional. Ya, harapannya dengan penguatan literasi nasional yang diberikan oleh ini kementerian, kemudian melalui kebijakan, kemudian diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya, maka harapannya peringkat kita tentunya nanti akan meningkat. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah pernah mendengar, ya, banyak sekali sebenarnya para peserta didik kita yang memenangkan ini, ya, sebagai juara olimpiade dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika ada tes ada tes PISA, ada yang familiar dengan tes PISA, saya kira Ibu Putri mungkin di sini yang familiar dengan olimpiade dan lain sebagainya. Skor kita, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Bapak. Kenapa, Bu? Bu Putri sepertinya tadi izin sedang memberi sambutan untuk pembagian rapot online, Pak Sofyan. Maaf. Oh, begitu. Ya.
Bu Putri bukan yang sedang hamil itu ya? Iya betul Pak, yang sedang hamil. Kalau tidak salah, Bu Putri itu yang sedang hamil itu. Oke, itu dia Bapak Ibu kaitannya dengan gerakan literasi nasional, ya, gerakan literasi yang mengharapkan para peserta didik kita melek akan banyak hal, ya. Melek akan finansial, ya, melek akan kemajuan teknologi, ya, kemudian melek dengan ragam literasi lainnya yang harus sudah mereka pelajari, harus sudah mereka pahami sejak dini, ya. Karena ketika ragam literasi tersebut itu sudah diberikan sejak dini, ya tentunya pada tahun sekarang 2021, ya, tahun sekarang 2021 para siswa, para siswi banyak yang mendahului guru-gurunya. Paham maksudnya banyak yang mendahului guru-gurunya Bapak Ibu? Ya. Jadi guru-gurunya mengetahui konsep A, kemudian para siswanya itu sudah mempelajari sendiri secara mandiri konsep B, C, D, E, dan lain sebagainya. Betul Pak. Nah, lebih canggih di luar dugaan. Iya. Ya, di luar dugaan. Ya. Ketika kita berikan tugas sesulit apapun, katanya gampang. Saya punya Profesor Google kali ya. Jadi langsung bisa menuntaskan ragam permasalahan yang mereka yang diberikan ketika mendapatkan pertanyaan. Ya. Jadi itu untuk review hari pertama Bapak Ibu, dan saya ingin meminta kepada Pak Arfan, ya, Pak Arfan yang serta dua orang, ya, Pak Arfan dan Ibu Lilis Setiawati, bahkan rangkumannya atau review yang Bapak Ibu dapatkan ketika mempelajari pada pertemuan pertama, mempelajari PPK dan GLN pada pertemuan pertama. Silakan Pak Arfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Baik, saya hanya mereview kembali yang saya dapatkan. Pertama tentang pembelajaran PPK ya. PPK itu pembelajaran karakter, pendidikan karakter pada anak. Dan ini yang dari awal memang jadi ciri khas adanya kurikulum 2013, itu karena kita sebagai pendidik memang yang paling dasar di sekolah dasar itu adalah pendidikan karakternya. Makanya kemarin Bapak Ibu saya setuju yang dikedepankan memang adanya pendidikan karakter untuk anak-anak khususnya dari mulai menerapkan kebiasaan setiap harinya, setiap minggunya, sehingga menjadi pembiasaan bagi anak-anak yang pendidikan karakter ini yang didengungkan, yang kita masih ingat di kurikulum 13 ada 5 ya, itu ya. Ada religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Nah, itu memang pendidikan PPK itu diambil memang dari ideologi Pancasila kita. Nah, itu dijadikan sebagai dasar yang sekarang ini memang di kurikulum 13 itu harus tercermin, terutama ya kalau itu pada model pembelajaran kita, yang itu semua memang yang tadi kata Pak Sofyan, kita tidak bisa menanamkan itu dengan satu waktu saja, cuma harus berkesinambungan terus-menerus. Dan itu akan yang diharapkan oleh pemerintah itu memang yang sekarang terjadi, yaitu banyak orang-orang pintar, cuma mereka kurang memiliki moral yang kuat. Jadi kalau nanti generasi kita ini menjadi pemimpin bangsa, yang diharapkan mereka tetap memegang yang namanya pendidikan karakter yang sudah ditanamkan dari sejak SD. Nah, ini memang
kita sebagai guru SD memang menjadi ujung tombak ya, sebagai ujung tombak yang memberikan fondasi dasar dalam pendidikan anak-anak dan menciptakan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Itu terus yang saya lihat saya lihat dari GLN ini juga gerakan literasi. Nah, ini kita juga Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk di ASEAN itu memang untuk minat bacanya sangat rendah. Nah, ini juga menjadi menjadi problem bagi pemerintah, ya, khususnya bagi kita juga. Kenapa kok kita termasuk yang negara yang literasi rendah? Nah, itu dia, memang kita tidak bisa. Ini perlu semua pihak untuk mendukung, baik itu dari guru, kebiasaan, baik orang tua, dan terutama juga kemarin saya sempat ikut dari Gramedia. Itu juga memang yang tidak bisa disalahkan juga adalah buku-buku penulis buku. Jadi ternyata di luar itu kenapa minat bacanya tinggi, itu karena banyak sekali pengarang-pengarang itu membuat buku itu per tahun itu sudah sangat tinggi. Jadi banyak sekali buku-buku yang sudah yang diciptakan sehingga meningkatkan minat anak-anak untuk membaca buku. Jadi kurangnya juga buku bacaan yang menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, itu jadi yang saya lihat kalau pertemuan pertama kemarin dengan Pak Sofyan, itu memang yang di materi yang Bapak paparkan akhir-akhirnya memang untuk pendidikan PPK dan GLN ini kita tujuannya menciptakan generasi emas 2045 yang bukan hanya bisa berdaya saing dan juga memiliki jiwa Pancasila. Nah, itu memang yang harus kita inikan dalam pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin itu aja Pak Sofyan dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Arfandoni. Silakan lanjut di event ini sebelahnya. Oke, selanjutnya silakan Ibu Lilis Setiawati. Silakan Ibu Lilis Setiawati. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Sofyan. Dari Pak Arfan tadi sudah komplit lengkap ya Pak ya. Penjelasannya sudah sangat lengkap, sangat komplit. Tidak jauh berbeda dengan Pak Arfan. Maka saya bingung nih mau ngomong apa lagi nih Pak Arfan. Sudah diambil Pak Arfan semua nih. Oke, Ibu kalau bingung pegangan Bu, pegangan itu. Di sampingnya ada ini ya. Saya sependapat dengan Pak Arfan ya, bahwa pendidikan karakter dari anak sejak usia SD itu harapannya nanti di tahun 2045 itu generasi yang menguasai bangsa ini, yang generasi-generasi yang sedang produktif itu memiliki karakter baik yang saat ini sedang kita tanamkan gitu. Jadi tujuannya itu salah satunya adalah menciptakan generasi yang warga negara yang good citizenship gitu ya Pak ya. Jadi dididik sejak sekarang nih, yang kita biasakan sekarang ini, tujuannya ke arah sana. Jadi bagi kawan-kawan semuanya, rekan-rekan guru, jangan menyerah. Tidak mudah menanamkan pendidikan karakter, tidak mudah membiasakan karakter yang baik, yang positif, yang komplit, yang religius, gotong royong dan segala macam komplit itu tuh tidak mudah, tapi jangan menyerah. Gitu. Jadi terus biasakan. Saya yakin tidak semuanya berhasil, tapi pasti ada yang berhasil. Gitu. Jadi penanaman karakter yang baik itu contohnya dari 32 siswa yang saya pegang misalnya. Pasti ada sekian persen walaupun sedikit yang menerapkan apa yang kita ajarkan gitu. Jadi jangan berkecil hati walaupun susah nih anak didisiplinkan, susah nih menanamkan kejujuran pada anak, terutama anak kelas tinggi kan udah mulai pinter bohong ya, udah pinter bohong gitu, tapi jangan menyerah, terus aja dan terus karena tidak akan sia-sia nanti di 2045
mungkin kita akan tersenyum melihat generasi yang sedang menguasai Indonesia itu adalah generasi-generasi didikan kita yang sudah pernah kita tanamkan karakternya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian yang mengenai GLN, kalau menurut penelitian Indonesia sangat rendah daya literasinya. Saya nggak usah melihat ke penelitian. Saya menangkap dari sehari-hari kita aja. Contoh kita memberikan informasi di grup orang tua murid gitu ya, sudah jelas itu tulisannya udah sangat rinci, penjelasannya sudah sangat komplit gitu. Tapi pasti masih ada yang tanya. Padahal jawabannya ada pada apa yang sudah kita jelaskan di atas dan berupa tulisan dan bisa dibaca lagi. Itu aja hal kecilnya. Pasti Bapak Ibu guru yang lain juga mengalaminya gitu ya. Terlepas dari penelitian yang betapa rendahnya daya literasi masyarakat Indonesia gitu. Secara nyata memang pada dasarnya, mengenai literasi kan bukan hanya membaca ya Bapak Ibu. Daya literasi rendah itu kan literasi dalam hal mencerna informasi. Jadi dalam hal mencerna informasi itu memang sangat rendah itu berdasarkan kenyataan yang saya alami. Sudah dijelaskan berkali-kali masih ada yang tanya, itu hal-hal kecil yang kita alami sehari-hari sebagai guru yang memberikan informasi ke wali murid maupun ke peserta didik gitu. Jadi bukan hanya mengenai kemampuan membaca, kemampuan mencerna informasi ini yang menurut saya sangat rendah dan memprihatinkan. Itu yang kita upayakan para guru untuk mendidik generasi yang sekarang nantinya mereka tidak akan salah menangkap informasi ataupun sudah diberikan informasi namun tidak memahami dan tidak dapat mencerna informasi dengan baik itu tujuannya. Jadi gerakan literasi perlu dibiasakan juga supaya generasi berikutnya, generasi yang sekarang sedang kita didik itu adalah generasi-generasi yang melek terhadap informasi apapun yang mereka terima. Itu aja Pak Sofyan, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Lilis Setiawati, luar biasa ya. Tadi katanya satu pemahaman dengan Pak Arfan, ya harapannya 2045 ya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang bisa kita banggakan ya, terdiri dari generasi-generasi emas yang tidak hanya lihat dalam banyak hal, akan tetapi juga mampu menjadikan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang disegani oleh dunia. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi saya minta dua orang, tambah satu lagi. Saya ingin ada perspektif berbeda ya, yang belum dibahas tadi kaitannya dengan hoax. Hoax itu juga kaitannya dengan JLN sebenarnya. Ya. Silakan siapa satu yang ingin ini Bapak Ibu tambahkan yang belum yang belum direview tadi, karena kita kemarin sudah membahas juga kaitannya dengan berita bohong, berita yang tidak benar, berita bohong yang disulap sedemikian rupa, yang dipercantik sedemikian rupa sehingga seolah-olah berita tersebut itu benar. Silakan siapa Bapak Ibu? Pak Heri sebenarnya sudah siap-siap. Atau Ibu Siti Nur, silakan. Pak. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat kelas atas A yang teman-temannya semua mumpuni dengan dosen pengampu yang sangat mumpuni sekali. Ya, yang saya terima tambah banyak pengetahuan baik dari Pak Sofyan Hadi dan teman-teman semua yang pada dasarnya kita sudah mempraktikkan apa yang sudah kita alami di sekolah ya. Keterkaitan gerakan literasi nasional, jangan lupa juga sebelum kita memberikan sesuatu kepada anak, otomatis kita sebagai guru melakukan terlebih dahulu. Ini yang banyak luput ya, banyak penelitian mengatakan justru Bapak Ibu guru malah kurang berliterasi. Salah satunya adalah pada saat kita melakukan pengembangan diri.
Oh ya, tindakan ya. Pada saat kita melakukan pengembangan diri itu memang dibutuhkan sekali dokumen-dokumen yang memang menunjang untuk pengembangan diri tersebut. Ya, salah satunya adalah tentang melakukan penelitian. Ya, kelemahan kita, saya sendiri pun masih banyak belajar tentang membaca sesuatu hal yang memang berguna buat kita semua. Jadi menargetkan literasi baca menulis, menargetkan satu anak dalam satu minggu berapa buku yang dibaca. Contoh kecil nih. Nah, lalu kita balik bertanya kepada kita, berapa buku yang sudah kita baca? Ya, jadi jangan berupa slogan-slogan membaca 15 menit dalam satu tatap muka pertemuan atau membaca 15 menit dalam daring, contohnya. Kita sendiri tidak membaca. Ya, jadi ini banyak kontradiktifnya berupa slogan-slogan berliterasi, tapi kita sendiri pun, saya sendiri pun masih banyak belajar. Ini terkendala sekali pada saat melakukan penelitian. Jadi banyak teman-teman, khususnya saya, masih harus banyak belajar. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, poinnya luar biasa sekali. Sebelum kita meminta siswa untuk melakukan A, maka sang guru juga silahkan melakukan A terlebih dahulu. Gitu ya. Karena pembelajaran terbaik adalah dengan memberikan teladan atau memberikan contoh. Ya, oke, poin yang bagus sekali. Ada lagi yang lainnya atau kita lanjut ke review pada unit pembelajaran pertama? Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain? Kenapa, Ibu Lili? Merasa dipukul sama Bu Siti, Pak. Dengan ucapan Bu Siti rasanya seperti Ya, benar Bu. Saya juga merasa ditampar membaca slogan-slogan, menyuruh anak untuk membaca. Saya sendiri pun apa yang sudah saya baca dalam satu minggu ini, entah buku non fiksi, entah buku fiksi. Jadi buat kita sendiri pun harus kita terlebih dahulu gitu. Karena proses pembiasaan itu kan mereka melihat, mereka mencontoh, ya kan? Kalau kita tidak memberikan contoh, ibu aja nyuruh doang nih, ibu udah baca, pernah anak murid saya, ibu udah pernah baca buku ini belum? Saya kaget. Oh ya, buku apa ya nak? Oh ini loh Bu, padahal ini terkenal loh bukunya Bu. Oh ya, coba Ibu bisa bawa ke sekolah. Ini contoh waktu sebelum pandemi ya Pak. Bawa ke sekolah. Berarti kan saya ada berpikir, oh ini anak udah ke sana loh. Saya belum ke sana. Jadi ada sesuatu hal yang memang kita harus terlebih dahulu sebelum mereka melakukan. Itu juga saya ditampar Bu Lili sama anak murid saya. Ya Pak. Oke, luar biasa sekali ya, saling tampar menampar. Tapi justru sisi positifnya, paling tidak sebenarnya Ibu Siti Nur mungkin ya sudah berhasil membuat para siswa yang mempunyai kebiasaan untuk membaca buku. Ya, sebenarnya itu bisa sejak keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti Nur, kemudian juga Ibu Lilis. Ketika para siswa atau peserta didik itu mereka secara sukarela untuk membaca ragam literatur tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Ya, itu harus dibanggakan sebenarnya. Ya, oke. Jadi jangan menganggap semua buku, karena apa yang disukai oleh para siswa SD, peserta didik tingkat sekolah dasar, buku dan lain sebagainya kan tentunya berbeda dengan yang digemari oleh Bapak dan Ibu guru. Poinnya adalah mereka ya mulai gemar, mulai suka, mulai senang untuk membaca. Ya. Ketika sudah ada siswa yang mengatakan, Ibu, Bapak sudah membaca buku ini belum? Kemudian sebagai seorang guru yang bijak, maka jawabannya, walaupun misalnya kita sudah baca, maka kita jawab saja belum. Itu namanya white lie. Ya,
Jadi apa yang kau pelajari dari buku tersebut? Nah, ini. Nah, jadi kita sebenarnya ingin mengetahui apa yang mereka pahami. Oke, nah kalau gitu nanti akan ibu baca buku tersebut, nanti hasil bacaan ibu nanti dibandingkan ya. Kita ini kan dengan hasil bacaan akan terjadi dialektika di sana. Ya. Ada kesempatan untuk membangun hubungan ya. Yang ini ya, yang akan menyebabkan nanti para siswa itu merasa dihargai, ya, merasa dihargai, kemudian mereka makin senang untuk terus membaca buku. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu untuk PPK dan GLN. Selanjutnya sekarang kita ke unit pembelajaran yang pertama, kemarin karakteristik geografis Indonesia, kemudian kaitannya dengan sumber daya alam Indonesia, lingkupnya untuk yang nasional. Ya. Siapa yang ingin ini? Bapak Ibu silakan. Dari tadi hanya satu bapak-bapak ya. Kalau gitu kita akan minta Bapak Heri Dermawan. Heri Dermawan ada siapa? Silakan Pak Heri. Ya. Kesimpulan atau review Bapak kaitannya dengan unit pembelajaran pertama yang kita pelajari ya, karakteristik ya geografis Indonesia, kemudian sumber daya alam Indonesia, lingkupnya nasional. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Intinya semua itu yang kita pelajari dalam kondisi geografis lingkup nasional Indonesia, ya mungkin yang sudah pernah Bapak terangkan juga di hari yang kedua. Ya intinya keadaan geografi Indonesia itu sangat luas ya, artinya sepertiganya kita lautan. Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan dan juga negara maritim. Ya sebenarnya intinya kalau sumber daya alam itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh negara, insya Allah negara kita akan makmur. Itu aja Pak. Karena kan kita lihat sangat sayang sekali. Contoh kecilnya dari PT Freeport aja tuh sebenarnya kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah, kerjasama dengan pihak luar negeri dengan baik, contohnya dengan Amerika itu insya Allah dari buat bayar utang negara aja tuh ya sudah lebih dari cukup ya Pak. Kalau memang benar-benar dikelola oleh pemimpin yang benar-benar berkarakter. Ya jadi kita di sini dituntut untuk membuat strategi mempunyai karakter PPK. Tetapi di satu sisi ya mohon maaf ya minimal dari pemerintahnya juga pun harus memberikan contoh seperti itu Pak ya. Itu aja sih Pak intinya tentang geografi Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu benar-benar negara yang sangat kaya sekali, benar-benar negara yang ibaratnya surganya dunia tuh adanya di Indonesia, apa aja ada ya Pak. Apalagi dengan geografi yang sangat strategis. Ya itu aja Pak dari saya. Itu yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Heri Dermawan tadi, sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia itu memang berlimpah. Ya. Akan tetapi kita kekurangan SDM yang yang mampu ya, membuat kekayaan sumber daya alam Indonesia itu terkelola dengan baik. Ya. Kemudian baru-baru ini banyak yang mengemukakan kita sebenarnya bukan kekurangan SDM, ya, tapi SDM kita itu banyak yang di luar negeri, banyak yang diberdayakan oleh negara-negara lain. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian percaya atau tidak, ya, kalau kita membandingkan dengan negara-negara yang ada di ASEAN saja, ya, kita bisa berbangga ya, dengan ragam sumber daya alam yang kita miliki. Ya, sumber daya alam tersebut ya mudah-mudahan ketika nantinya sudah terbentuk generasi emas 2045 itu akan ada perubahan signifikan. Ya. Kaitannya dengan pengelolaan, kaitannya dengan dengan pemberdayaan sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia. Ya. Kemudian untuk yang unit pembelajaran 1, Bapak Ibu perlu dipahami
ya ketika kita akan mengajarkan konsep tentang karakteristik geografis Indonesia khususnya untuk lingkup nasional, maka kita berbicara bukan hanya pada skup dalam skup yang tingkat provinsi saja atau tingkat daerah saja, akan tetapi harus juga bisa ya memberikan pemahaman, ya, memberikan gambaran atau perspektif bagi para peserta didik ya dengan ya, daerah-daerah lain, ya, provinsi-provinsi lain, sehingga pengetahuan mereka tentang Indonesia itu benar-benar ya. Nah, jadi keindonesiaan mereka itu bisa tercermin dari pemahaman mereka tentang ragam bahasa yang kita miliki di Indonesia. Ya, ketika ditanyakan kepada para peserta didik, berapa banyak bahasa yang ada di Indonesia, berapa banyak kebudayaan-kebudayaan yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia. Paling tidak mereka diharapkan itu sudah mempunyai pemahaman awal. Ya. Kemudian kaitannya juga dengan karakteristik geografis Indonesia, yang paling sering negara Indonesia itu adalah negara maritim, kemudian negara agraris ya. Jadi ketika para peserta didik, para siswa sudah memahami negara kita itu negara terdiri dari beragam pulau, beragam suku, ya, beragam etnis, maka kita memberikan kepada mereka ya paparan, kita memberikan mereka penjelasan bagaimana agar ragam ya keragaman tersebut ya kebinekaan tersebut itu dapat dirawat ya kemudian dapat dijaga sehingga akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju di masa yang akan datang ya. Itu Pak Heri Darmawan, terima kasih banyak untuk review unit pembelajaran satunya. Yang lain silakan mau saya tunjuk atau langsung saja yang kedua, silakan Bapak Ibu. Siapa? Ada? Silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, ketika saya berikan silakan, tidak ada yang mau. Kalau saya tunjuk harus mau ya. Oke, kalau begitu Ibu Putri Ramlan Ranu, sepertinya sudah siap. Ibu Putri dari tadi dipanggil, tapi kayaknya tadi sedang memberikan sambutan. Silakan Ibu Putri Ramlan Ranu. Anda dengan karakteristik geografis Indonesia, kemudian juga dengan sumber daya alam Indonesia di lingkup nasional. Silakan Bu Putri. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, tadi mohon izin karena memang saya ada pegang 2 sekolah ya, karena kebetulan yang ini baru pindah 3 bulan, sama seperti Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, tapi yang di sekolah lama juga bagi rapot, jadi saya harus membagi. Begini, Pak. Kalau saya pribadi, saya tadinya ngajarnya di Menteng 2, karena kebetulan di sekolah yang sekarang kan kami baru ya, jadi belum dapat kelas, hanya membantu sekolah saja. Kalau yang biasa kami lakukan itu kan kaitannya dengan ini kondisi geografis ya di Indonesia itu. Kebetulan untuk sekolah SD Menteng 02 itu kan sudah sekolah piloting pertama ya Pak, yang kurikulum 2013, lalu menjadi piloting untuk gerakan literasi juga. Jadi kami memiliki murid yang cukup aktif, yang cukup bersemangat dalam belajar itu. Jadi sesuai dengan kurikulum 2013, kita tidak menyampaikan materi terlebih dahulu, tapi untuk kaitannya dengan kondisi geografis ini kita coba membuka wawasan anak-anak. Bagaimana sih kondisi Indonesia ini dengan kekayaannya ya, dengan kekayaan yang berlimpah. Biasanya kami diminta sesuai slogan sekolah itu kan nuansa religinya dikedepankan ya. Jadi anak-anak coba kalian berpikir dengan seluas ini, dengan kekayaan yang berlimpah seperti ini, apa tidak ada tujuan ya dari Allah bagi yang Muslim ya,
bagi yang non Muslim juga tentu kita Tuhannya sama gitu ya. Pasti ada tujuannya. Jadi kalian tujuan kamu disekolahkan dengan belajar kondisi geografis Indonesia seperti ini bisa melihat betapa kayanya Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya sependapat dengan Bapak Heri tadi yang mengulas tentang PT Freeport. Nah, di situ kami membuka wawasan anak-anak. Pertama, kita bersyukur. Lalu setelah bersyukur, apa yang kita lakukan dalam bersyukur itu? Minimal sebagai anak sekolah, ada nggak sih yang bisa kalian lakukan dengan keberagaman kekayaan Indonesia ini? Bahkan saya punya murid sekarang sudah naik kelas 9 berarti. Itu namanya Hasim Syami Alatas. Dia juara literasi di mewakili DKI di tingkat nasional sampai dia bercita-cita pengen jadi presiden. Saking saking dia udah terbuka gitu wawasannya. Jadi memang ada beberapa anak tuh kalau memang rajin baca, literasinya kuat, itu dia akan terbuka. Jadi beda dengan anak-anak yang ya dia anak-anak seperti biasa, cuma memang konsumsi bukunya itu lebih banyak ya daripada anak-anak yang lain. Dan ini di sekolah kami juga digalakan kita ada membaca bersama ya, lalu ada pojok baca, jadi yang nggak punya buku pun sudah terbantu gitu dari anak-anak lain yang memiliki kelebihan, karena kan kalau di Menteng itu dulunya kebetulan sekolah anak orang berada. Nah, semenjak di reguler ada. Mohon maaf, Ibu Putri, mohon maaf. Yang di Menteng itu sekolahannya Obama belum? Obama bukan, saya yang lebih besar kayaknya dari Obama, yang Menteng 02. Iya, yang di Menteng 02 itu yang di Jalan Tegal. Nah, itu jadi memang harus memberikan itu dulu Pak, kita buka anak-anak ini dibuka, jadi tidak hanya kita kalau materi itu kan bisa ya dibaca mereka sendiri, tapi yang pertama harus kita lakukan itu membuka wawasan mereka. Ini yang kita punya ini loh Nak, yang Indonesia punya itu ini loh Nak. Terus nanti muncullah dari mereka, tapi kok kita masih, kan saya kelas 6 jadi bisa sih diajak diskusi ya seperti itu ya anak-anaknya ya. Tapi kok kita masih impor Bu, masih itu. Nah itu sudah mulai mereka pikirkan gitu. Nah, makanya kamu tuh sekolah. Sekolah itu tujuannya dari yang tidak tahu jadi tahu, ya. Jadi, berarti nanti saya kalau udah besar, saya nggak mau kayak gini, Bu. Nah, itulah yang kami harapkan dari anak-anak. Memang bukan hanya sekedar teoritis ketika belajar bisa menjawab sekedar hafalan, tapi mereka tahu nih, kamu kan di awal itu kan ada ya pembahasan tentang asal daerah masing-masing. Nah, bagaimana mereka bangga akan itu, bagaimana mereka bisa nanti berpikir di kemudian hari, bagaimana memanfaatkan kekayaan alam Indonesia kita sendiri. Karena ada sampai anak saya itu yang pernah baca artikel itu agak nyelekit juga sih ngomongnya, Bu, enak Indonesia itu, aku pernah baca katanya Indonesia itu seperti permata yang dipegang sama anak kecil, dekil, kumel, terus permatanya dilempar-lempar gitu ya Bu ya. Saya sampai yang ini anak baca di mana nih kata saya kan. Jadi kita kayak wah bener juga nih, dia seumur itu udah bisa, itu memang bukan dari dia tapi dia mengiyakan gitu. Nah, jadi memang kondisinya seperti ini. Sekarang meskipun kita kaya tapi kita masih minta, kita masih ngutang gitu. Jadi ayo dong makanya anak-anak, ya Bu nanti saya itu tadi tuh si Sami itu yang memang ini dia, aku mau jadi presiden aja Bu, nanti doain ya Bu. Nah makanya kalau sekarang kan dia udah buka kelas sejarah di YouTube itu ya, kalau teman-teman Jakarta Pusat itu suka tahu itu yang memang dia pemenang literasi, jadi dia sangat antusias dan teman-temannya yang lain itu juga terbawa gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita selain mengajarkan teori tentang
bagaimana luasnya kekayaan Indonesia. Yang harus kita lakukan dulu sebagai guru adalah membuka wawasan kita, karena kan di KIT kurikulum 2013 itu memang kita membuka religiusnya dulu. Secara religiusnya dibuka, terlepas dari agama apapun, nanti dia moralnya akan bekerja. Nah, itu lebih mudah kita masuk daripada ujuk-ujuk kita masuk kelas, presentasi, ini Indonesia bla bla bla, tapi mereka hanya sebagai hafalan saja. Itu ya Pak ya yang bisa saya sharing di sini. Dan mungkin saya sharing juga untuk teman-teman. Sebenarnya kemarin itu ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang, Bu, best practice itu seperti apa sih gitu. Sebenarnya best practice itu kan sudah kita lakukan ya, dan orang-orang tuh sudah melakukan tapi tidak menyadari ya. Ya, jadi kalau bisa ditiru mungkin kalau di sekolah-sekolah yang lain, kemarin ada saya mendengar Ibu Sofia benar ya Bu yang pakai background kelas atas itu kantin kejujuran. Nah, itu juga sama ya. Oh, Sofiatun ya. Ya, nah itu kami juga melakukan Pak, mempraktekkan gerakan Garda PPK namanya. Garda PPK itu di Menteng 2 itu dibuatkan rompi, anak-anak dipilih. Jadi apapun diseleksi kalau di sekolah kami. Jadi dalam seleksinya itu satu sekolah, satu kelas diseleksi. Itu jadi menumbuhkan ini. Jadi mereka tidak, kan kalau sekarang saya lihat, mohon maaf, memang karena saya dulu kelamaan di Menteng 2 terus harus pindah di sekolah yang baru, ini sistemnya pilih-pilih, jadi langsung cabutan itu loh yang saya gini, anak-anak itu nggak bisa dicabut, harus diseleksi. Kalau kami melihat anak kelas 1, bahkan untuk ini mungkin bisa dipraktekkan bocoran ya, FLS 2N, FL 2N, OSN, Olimpiade, dan semua lomba itu kita bisa lihat dari anak kelas 1. Anak kelas 1 nih cari, kumpulin. Tapi dikasih edukasi bahwasanya kamu dapat untung ilmunya. Nah, di sana tuh berebut, yang pengen lomba itu berebut. Sampai ngiri-ngirian. Kan kita tahu kompetensi anak itu biasanya kalau dia pinter A, pinter semua nih, gitu ya. Dan jadinya anaknya itu aja. Nah, kalau di sekolah yang saya yang baru, mau lomba, gurunya pusing nyari anak. Kalau kami nggak pernah pusing nyari anak. Jadi anak itu sudah kita punya base data dari kelas 1, kelas 2. Jadi ini yang jalurnya ke gambar ini. Jadi memang kalau menang melulu orang ada yang bilang, iya yang menang menteng lagi gitu ya. Kalau nggak menteng 1, 2, 3. Padahal enggak. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi memang anak-anak tuh bakatnya dibibit dari kelas 1 gitu. Dan orang tuanya juga kami beri arahan gitu, tidak hanya ujuk-ujuk lomba. Orang juga kaget kan ya, namanya lomba kan biayanya besar ya, ada nari gitu kan, banyak sekolah yang nggak mau ikut lomba karena mahal. Sebenarnya kalau sudah dilatih tidak harus mengeluarkan uang sebanyak itu ya, apalagi kondisi sekarang kan sekolah semua gratis, kalau ada uang 100 perak aja jadi masalah ya. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi teman-teman nggak usah bingung, saya udah berbuat best practice apa nih ya, saya bilang pokoknya kayaknya banyak deh. Ya itu saja, lakukan anak-anak nih, beliin rompi sama sekolahan, kan ada uangnya, beliin rompi, bantuin jaga upacara, terus pas lagi jam istirahat, dibantuin, bener nggak nih buang sampahnya ke tempat sampah yang sudah disediakan sesuai dengan tulisannya. Lalu kantin itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Terus nyatet tuh anak-anak nyatet di kantin itu, kan kami kantin sehat. Kalau misalnya dia, namanya anak-anak kan aduannya banyak, jadi misalnya, Bu, bang ini kok tiba-tiba jual mie instan ya Bu. Jadi bukannya, tapi kita nggak langsung negur, kamu yang negur gitu, kan ada aturan. Jadi anak-anak memang harus dilibatkan. Jadi gurunya itu tadi kemarin Bu Sofiatun ya, alhamdulillah sama seperti saya Bu. Jadi di sana rekan-rekannya semangat, tidak Bu main. Afi, Bu Putri, Bu Afi saya. Oh, Afiatun. Bukan Bu Sofiatun, Bu Afiatun. Oh, Bu Afiatun, iya Bu Afiatun, iya. Jadi memang betul teman-temannya harus kompak, harus semangat, tidak ada yang merasa terbebani, apalagi yang muda-muda.
biasanya yang muda-muda tuh ngomongnya oh kita lagi ya, padahal kan kita laginya itu pengalaman sih buat kita dan tidak bisa dibeli dalam pelatihan, harus langsung ya, seperti itu ya Bu Afiatun. Begitu Pak Sofyan, Ya, terima betul, Bu kasih Putri. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak maaf, memberi semangat buat Bu Putri ya Pak ya. Kan tadi Bu Putri di sekolah baru nih beda. Boleh ya Pak ya? Sama kan saya juga baru mutasi juga, baru 1,5 tahun. Saat saya datang pun saya mengalami yang Bu Putri rasakan. Kondisi sekolah yang sangat berbeda dari sekolah saya yang sebelumnya, yang rekan kerja saya bersemangat untuk membuat untuk memajukan anak, dan untuk lomba itu betul dilihat dari kelas 1 sudah dilihat bibitnya mulai segala kelas, dan kita coba untuk ikut lomba pun sama di sekolah saya pun pasti memang sudah siap karena memang dari keseharapan itu sudah tidak pusing. Nah di sekolah baru memang kebingungan memang. Dan saya berusaha untuk apa ya? Kalau di motor, tapi insya Allah kebaikan sih Bu Putri. Karena saya orangnya gregetan kalau kayak gini. Aduh, ini mesti di ini. Kayak selalu saya, aduh nggak bisa begini nih. Saya yang terutama saya coba dekati yang punya pemikiran yang sama dengan saya dulu, ya Bu Putri ya. Saya coba ini, terus saya coba dekati juga terutama kepala sekolah, pemangku kebijakan sekolah, saya katakan masih belum tegas waktu saya pada saat datang, jadi dikuasai oleh sekelompok guru gitu loh. Nah, selang beberapa bulan, alhamdulillah ada mutasi kepala, dan alhamdulillah kepala sekolah sekarang mempunyai visi seperti saya. Dia langsung tanya siapa saja, literasi itu untuk mencari bibit anak-anak berpotensi. Penanggung jawabnya yaitu dia gunanya itu. Jadi pada saat lomba alhamdulillah setelah 1,5 tahun ini saya kembali merasakan semangat di sekolah saya yang lama. Meskipun di awal saat datang saya sempat begitu seperti Bu Putri, kok begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah itu dia, kita coba cari teman yang satu visi dulu sama kita Bu Putri. Terus coba juga kita mendekati kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Wah, saya sering masa bodoh lah dibilang cari muka atau apa, tapi kalau untuk kebaikan anak kan nggak masalah gitu. Kita sampaikan dengan cara yang lebih yang bijak, yang namanya kita bawahannya dengan bahasa yang lebih sopan, lebih bijaksana, meskipun kadang kita coba memberikan keyakinan kepada kepala sekolah bahwa programnya nanti akan dirasakan seperti ini, insya Allah akan berubah lah. Seperti yang saya rasakan sekarang di sekolah yang baru, alhamdulillah sudah luar biasa perkembangannya. Sedikit masukan ya Bu Putri ya. Ya Bu Afiatun, terima kasih. Iya, kebetulan saya kan kayaknya bukan ini sekolahnya sih oke gitu ya. Cuma memang kondisi saya baru 3 bulan terus sedang begini, lalu kami kan yang hamil ya. Jadinya ingin membantu banyak, saya aja jalan susah gitu. Jadi sekolah memang harapannya besar sih ketika dapat misalnya Ibu Putri pindahan dari mana, wah itu langsung pikir mereka saya yang langsung bisa action, ternyata sayanya juga sedang ini diri sendiri, sibuk sama diri sendiri gitu. Insya Allah ya Bu, nanti kita diskusi bergerak kembali kalau udah lahiran baru bisa semangat, karena ya seperti itu keadaannya. Inilah ya. Insya Putri, Allah, betul. Insya Allah fokus ini sama Bu Putri dan Deba dulu. Ya, fokus itu. Nanti ini saya pekan depan masih di P2 PTK ini nih. Lanjut induksi Senin sampai Jumat. Makanya mungkin ketemu lagi. Semangat. Induksi program luar biasa. Saya pertama kali mengalami induksi, Pak. Iya. Iya, makasih Bu Afiatun. Ya. Terima kasih, jazakillah khair.
Oke, terima kasih banyak Ibu Putri Ramlan, Ibu Afiatun. Ibu Putri Ramlan itu selalu punya perspektif yang berbeda ya, melihat ini, melihat permasalahan, melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda ya, dan saya suka itu ya. Oke, silakan yang lain, ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, langsung kita ke unit pembelajaran yang kedua, yang terakhir. Kita langsung yang kedua saja Bapak Ibu ya, karena tinggal 20 menit lagi, pukul 10.10 itu harus sudah mengerjakan post-test. Dan mengerjakan post-test, jangan ada lagi yang menuliskan di kolom chat, saya tidak bisa menjawab dengan benar gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi saya jawab jangan salah, karena nanti akan dibandingkan tentunya hasil pre-test dan hasil post-test Bapak Ibu. Hasil post-testnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk yang KP2, itu sebenarnya hanya di lingkup yang ASEAN, lingkup yang lebih jauh lagi. Siapa yang ingin? Silakan Bapak Ibu. Yang belum? Silakan. Siapa? Ibu Ratna silakan. Yang pertama Ibu Ratna, kemudian selanjutnya nanti ada Pak Sabto ya, ada Pak Sabto. Halo Pak Sabto. Oke, masih bersembunyi ya sudah. Kalau gitu Pak Kuswantoro ya. Ibu Ratna, halo Ibu Ratna. Halo. Oke, karena tidak nyahut, Ibu Siti Mariam kalau begitu. Silakan Ibu Siti Mariam. Ibu Siti Mariam, halo. Di-unmute dulu, Ibu. Ya, ada apa, Pak? Oke, ada apa? Pertanyaannya, Pak. Ibu alamatnya di mana, Ibu? Saya mau berkunjung. Iya, Ibu. Rangkumannya, Ibu. Rangkuman untuk yang unit kegiatan pembelajaran 2, Ibu. Kaitannya dengan karakteristik geografis, kemudian sumber daya alam ya, sumber daya alam Indonesia, kemudian lingkupnya untuk lingkup yang ASEAN. Silakan Ibu. Ya, karakteristik letak geografis ini jadi kaget. Jadi nggak masuk gara-gara kaget. Aduh, letak karakteristik Indonesia itu, aduh, jadi kaget, jadi nggak. Bebas Ibu, ya sudah yang Ibu pelajari pada unit kegiatan pembelajaran 2 itu apa saja, bebas. Tidak harus seperti yang saya tanyakan tadi, bebas, silakan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke, sepertinya masih ini ya. Kita ke Ibu Nadiar Tanzil kalau begitu. Silakan Ibu Nadiar Tanzil. Oke. Kaitannya dengan karakteristik geografis, kemudian sumber daya alam Indonesia, lingkupnya untuk yang ASEAN. Silakan. Ya, Pak. Oke. Kedengeran nggak, Pak? Oke, kedengeran. Sebenarnya Pak, saya belum masuk gitu loh, Pak. Belum punya pengalaman ngajar di kelas tinggi. Jadi agak sedikit bingung juga sih. Jadi dari tadi setiap ibu-ibu ngomong saya tulis gitu loh, Pak. Karena memang saya belum punya pengalaman. Terutama mengajar IPS, sejujurnya saya belum punya pengalaman. Jadi saya tulis aja, Bapak ngomong saya tulis. Nggak tahu sih nyambung atau enggak. Kalau belum mengajar, berarti nanti ada planning, ada action plan yang akan dilakukan oleh Ibu Nadiar Tanzil. Kira-kira setelah sampai hari Jumat ini sudah berdiskusi, sudah mempelajari kaitannya dengan pembelajaran IPS, nanti Ibu Nadiar Tanzil akan mengajarkan IPS itu seperti apa atau dengan cara bagaimana? Silakan. Oh, terima kasih ya Pak udah memberikan saya kesempatan.
Saya jadi deg-degan ya Pak mau ngomong apa. Tapi pada intinya sih, saya kan kebetulan Bapak Kepala Sekolah ini kemarin waktu rapat saya ditempatkan di kelas tinggi. Jadi wah kebetulan banget nih ada IPS. Terus saya juga waktu kuliah saya nggak ngambil jurusan IPS Pak. Jadi saya murni matematika, PGSD matematika. Jadi nggak ada IPS sama sekali gitu yang saya ampuh. Jadi makanya saya agak bingung juga. Saya tanya nih kebetulan adik ipar saya, dia sama-sama PNS juga, dia ngambil IPS waktu itu. Saya jadi nanya-nanya setiap Bapak kasih tugas, tolong dong ini apa gitu, tolong dong ini apa, dengan model-model yang saya tahu aja sih Pak. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya, mungkin saya akan lebih banyak mencoba kali ya Pak ya, mencoba beberapa model atau metode yang saya dapatkan sewaktu saya kuliah. Itu aja. Terus saya juga sebenarnya nggak tahu materi-materi IPS itu apa aja Pak. Jadi saya nanya-nanya ke bapak saya, Abah dulu IPS kan, IPS apa sih gitu. Oh ini gitu sih Pak. Jadi sebenarnya saya pusing juga Pak dari awal, tapi saya mencoba untuk ngerjain tugas Bapak dengan baik. Terus saya juga kan Pak baru Pak baru lulus. Berarti itu yang menyebabkan ketika ikut pelatihan ngobrol ya bergosip ya. Sebetulnya kemarin jadi, itu Pak panggil ya ketika masuk ke dalam LMS, di dalamnya kan ada modul tentang IPS. Nah, kalau Pak, misalnya sudah dibaca, saya kira pasti tahu. Dari tadi kita berbicara unit pembelajaran 1, unit pembelajaran 2, itu ada semua di dalam modul. Ini Pak, berarti belum dibaca sama saya itu tipe orang saya itu tipe kebetulan tipe anak yang nggak paham kalau baca Pak, saya harus dijelasin Pak, nggak tahu sih. Okay. Tapi saya mencoba untuk maksudnya mengerjakan tugas-tugas Bapak mandiri ya, sendiri ya Pak, mencoba memahami itu. Halo? Apa Pak? Halo Pak? Suara saya kedengeran? Enggak Pak, patah-patah. Halo? Dari ya. Ya, suara saya kedengeran atau tidak, Bu? Kedengeran, Pak. Kedengeran sekarang. Halo? Iya, Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Suara saya kedengeran atau tidak, Ibu? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Halo? Iya, suara saya kedengeran nggak, Pak? Halo? Nggak ada suara suaranya. Pak Sofyan terdengar, Pak? Halo, suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Kedengeran, Pak. Suara Bapak jelas. Sebentar, saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu ya. Oke, halo Bapak Ibu. Iya, Pak. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Ya, dari tadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas ya, sepertinya sudah lemah baterainya untuk ini mohon maaf Pak Sofyan, ini suaranya lebih agak jauh dari yang sebelumnya ya Pak. Yang sebelumnya lumayan jelas. Mohon maaf Pak. Oke, sebentar. Halo, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Cukup jelas? Halo? Jelas, cuma saya cukup jelas atau tidak sekarang, Bapak Ibu? Halo? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Tapi saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu ya. Halo? Halo, Pak. Pak, jelas, Pak. Halo, Pak. Siti Nur bisa mendengar saya, Ibu? Ya Pak, putus-putus. Di saya putus-putus. Sepertinya. Halo. Sepertinya headset saya bermasalah lagi, Bapak Ibu. Jadi sudahlah ya. Saya lebih mendekat saja kalau gitu ke laptopnya. Bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu, suara saya? Ya, Pak, jelas, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya sudah.
Terima kasih banyak Ibu Nadia Tanzil, tadi sudah berkeluh kesah IPS itu materinya tentang apa. Maka harapan saya silakan di dalam LMS, di modulnya itu dibaca terlebih dahulu ya. Dibaca, kemudian coba dipahami, coba dipelajari ya. Karena harapannya jujur setelah nanti mengikuti kegiatan pelatihan ini, harapannya Bapak dan Ibu guru itu akan punya action plan. Ya, apa yang akan dilakukan nantinya ya, harus ada yang berubah ya, harus ada hal-hal baru yang kemudian diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam modul itu sudah banyak sekali contoh ya. Banyak contoh yang bisa ditiru, kemudian yang bisa juga digunakan oleh Bapak dan Ibu guru ketika nantinya mengajarkan konsep tentang ilmu pengetahuan sosial. Ya, yang menyebabkan Bapak dan Ibu guru merasa mungkin bingung nanti ngajarinnya ini, belum pernah mengajar, ini segala macam ya karena mungkin belum dipelajari modulnya, belum dibaca modulnya ya. Malah tadi ada yang bertanya ke abahnya katanya. Bu Nadia Tanzil bertanya ke abahnya tentang IPS ya. Jadi saya kira kurang ini ya, harusnya silahkan dibaca modulnya terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, waktu kita tinggal 9 menit lagi sebelum nanti serentak kita akan mengikuti post test Bapak Ibu. Yang terakhir untuk unit KP2 ini saya minta dari yang pria, yang laki-laki. Oke, Pak Kuswantoro, silakan. Silakan Pak Kuswantoro. Silakan Pak Kuswantoro. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Tapi maaf agak berisik soalnya di sini lagi ada panitia juga, ini panitia lapor diri. Panitia lapor diri untuk kelas ini. Tadi juga suaranya dari Bapak Sofyan, kalau di saya itu kurang begitu jelas, tapi kalau untuk yang lain jelas gitu. Oke, silakan. Intinya gini, untuk yang pertemuan pembelajaran yang kedua berbicara tentang karakteristik geografi dan sumber daya alam lingkup ASEAN, di mana setiap negara itu mempunyai tradisi culture yang berbeda-beda. Jadi ditekankan dari siswa untuk mengenal tradisi Indonesia sendiri itu, mencintai tradisi Indonesia tersebut, memperkenalkan keluar apa yang dipunya Indonesia untuk bisa dikenalkan ke luar. Untuk penerapan dalam pembelajaran di sini sangat jujur, sangat apa ya Pak ya saya ya. Oh, dari pengalaman Bapak Ibu Afifah, Ibu lainnya itu sangat banyak masukan buat saya untuk kedepannya, karena mengajar kemarin saya baru berapa bulan terus kena COVID ini, pandemi, jadi kebanyakan dalam pembelajaran saya ya cuma itu Pak, berikan gambaran tentang kenyataan itu lewat video, lewat gambar, lewat apa gitu Pak. Untuk pengalaman yang lain dari Ibu Afifah, Ibu Dudu, sangat Bu Putri itu sangat luar biasa, yang nantinya mungkin bisa saya terapkan kalau sudah pandemi ini berlangsung, Pak. Mungkin yang dapat saya sampaikan itu, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih banyak Pak Kuswantoro ya. Kemudian terima kasih juga Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan ragam simpulannya, ragam review kaitannya dengan semua yang sudah pernah dipelajari. Kemudian untuk yang hari keempat kemarin, saya kira itu tidak akan kita review karena kaitannya dengan ini ya, K13, kemudian penulisan soal HOTS ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum Bapak dan Ibu guru akan mengikuti post test, kita punya waktu 6 menit lagi dan saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Mohon ditunggu dulu ya, sebentar. Dan hari ini merupakan kesempatan terakhir ya, kesempatan terakhir Bapak dan Ibu guru untuk melengkapi semua tagihan ya. Melengkapi semua tagihan, kemudian juga
melengkapi apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru semua, ya. Yang saya maksudkan di sini tanggung jawabnya nanti masing-masing, ya, Bapak dan Ibu guru. Saya harapkan sudah mengumpulkan, ya, sudah mengumpulkan. Yang pertama tentunya itu adalah pretest, ya. Pretest itu hari ini sudah harus dikumpulkan, Bapak Ibu, jangan sampai ada yang belum, ya. Itu untuk yang pretestnya. Kemudian update terakhir kemarin Bapak dan Ibu guru yang sudah mengumpulkan untuk pretestnya ternyata masih belum juga sesuai dengan banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan ini, ya. Jadi hari ini merupakan kesempatan terakhir Bapak dan Ibu guru untuk bisa silahkan melengkapi tagihan-tagihan yang belum, ya. Oke, untuk update-nya Bapak Ibu, untuk lembar kerja PKP SD kelas atas Jakarta Pusat, yang pretestnya itu tidak ada perubahan, ya, tetap 41, ya. Tetap hanya 41 peserta yang sudah mengumpulkan pretestnya. Kemudian untuk yang lembar kerja hari kedua yang sudah mengumpulkan sama dengan pretest itu 41 orang. Kemudian untuk yang lembar kerja hari ketiga berkurang menjadi 39, ya, yang sudah mengumpulkan dari harusnya 47 peserta. Berikutnya untuk yang lembar kerja hari keempat, ya, lembar kerja hari keempat itu paling minim Bapak Ibu, ya. Jadi yang mengumpulkan itu hanya 35 orang saja, ya. Jadi saya sangat berharap silahkan, ya, karena hari ini hari terakhir, semua kewajiban, semua tugas-tugas, semua lembar kerja juga dilengkapi, ya. Jadi jangan sampai ada yang masih belum belum mengumpulkan, ya. Kemudian untuk yang post-testnya nanti saya berharap silahkan dikerjakan sesuai dengan ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan link yang akan saya berikan. Dan saya juga minta tolong sekali lagi, ini terakhir saya akan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru, ya, untuk silahkan mengecek video pelatihan kita, ya, dari video pembukaan pelatihan, kemudian selanjutnya video pertemuan hari pertama PPK dan GLN, video pelatihan hari kedua, video pelatihan hari keempat, ya, ketiga, keempat, dan video pelatihan hari terakhir ini, ya. Jadi saya ingin, ya, Bapak dan Ibu guru meninggalkan jejak di sini, ada jejak interaksi. Sehingga ketika proses penilaian, ketika proses kesesuaian, Bapak dan Ibu guru memang layak untuk mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan ini. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Oke. Dan tadi sekali lagi saya sudah share semuanya. Saya berharap mudah-mudahan setelah ini Bapak dan Ibu guru akan melengkapi semua tugas, semua tagihan, semua lembar kerja yang ada, ya, karena tidak akan ada lagi kesempatan hari Sabtu, hari Minggu, tidak. Hari ini hari terakhir, semua tagihan sudah harus tuntas dan Bapak dan Ibu guru sudah sudah selesai untuk mengikuti pelatihan PKP SD kelas atas ini. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi nanti minta tolong mungkin Pak Kuncoro ini sedang ada kegiatan, minta tolong Ibu Siti Nur diingatkan, ya, kepada teman-temannya, ya, yang masih belum untuk melengkapi semua tugas, semua LK itu diingatkan. Minta tolong ya Ibu Siti Nur Alifa. Oke. Halo Ibu. Iya Pak. Oke, minta tolong, ya. Iya Pak. Dan selanjutnya Ya, sekarang sudah, ya, kurang 1 menit lagi saya akan share linknya untuk Bapak dan Ibu guru mengerjakan post-test, ya. Dan mengerjakan post-testnya silahkan semua kamera diaktifkan Bapak Ibu. Semua kamera Bapak Ibu diaktifkan ketika mengerjakan post-test, ya, agar terekam semuanya, ya. Dan saya akan share untuk link post-testnya di
kolom chat ya. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu guru tinggal klik link yang saya berikan. Oke. Oke, sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada belum? Belum tampil, Pak. Belum tampil. Oke, belum tampil karena belum saya share ya. Saya cuma mengetes saja sebenarnya sudah melihat belum. Oke, Bapak Ibu. Sekarang sudah saya share. Silahkan diklik kemudian dikerjakan dan saya akan menunggu sampai semuanya selesai. Silakan Bapak Ibu, selamat mengerjakan post-test. Keluarnya yang kemarin ya? Iya, Pak. Kok saya sudah merespon. Tidak bisa saya kerjakan, Pak. Maaf. Iya, Pak. View score terus, Pak. Soalnya masih soal yang kemarin ya, Pak? Soalnya kok yang kemarin ya? Pak, saya belum Enggak, sudah ada jawabannya. Saya belum ada. Nggak bisa jawab karena kita sudah merespon. Sudah jawab. Bagaimana? Saya belum ada linknya, Pak. Belum ada linknya. Silahkan dijawab sesuai dengan link yang ada. Kalau misalnya tidak bisa merespon, silahkan Bapak dan Ibu guru tulis jawabannya, itu nanti yang difoto, kemudian nanti diupload di dalam LMS. Ya. Aneh aja nggak ada. Kenapa? Linknya sama pertanyaannya nggak ada, kosong. Saya jawab di handphone nggak apa-apa ya, Pak? Nanti dikirim di kolom chat. Tidak apa-apa. Saya nggak ada. Yang lain ada? Mohon maaf Pak, ini respon. Saya ada Pak, cuma tidak bisa merespon. Mohon maaf Pak, saya soalnya susah nih ketutup gedung, jadinya nggak masuk. Ketutup apa? Nggak ada WA chat dari Bapak, link maupun pertanyaan. Link yang ada di kolom chat. Di chat itu Bu, di chat itu. Yang Zoom, Ibu. Yang di pelatihan di chat kelas Zoom. Yes. Nggak di Zoom-nya, di Zoom-nya. Di Zoom, Ibu, di Zoom. Oh, di Zoom-nya. Coba saya lihat dulu. Duh, nggak ngelihat. Oke, yang bawah Bu. Yang tidak oh, yang bawah. Chat Zoom, ya. Oh iya, makasih udah ketemu. Ya, oke, di situ Bu. Yang tidak bisa memberikan respon, silahkan langsung ditulis saja jawabannya atau bisa mengerjakan. Itu buka Zoom-nya. Tulis jawabannya banyak, Pak. Kenapa? Maksudnya gimana ditulis? B, C, D gitu saja. Oh, isi. Optionnya aja ya, Pak. Iya. Jadi kalau ini kita soalnya random apa enggak, Pak? Kenapa? Soalnya random enggak? Silakan, bebas. Pokoknya enggak, ini soalnya maksudnya bunyi soalnya itu tidak di random kan? Dari nomor 1 sampai 9. Langsung semua. Link ke pretest. Biar disuruh tulis. Oke. Ini maksudnya ditulis. Bebas Ibu. Dengan memilih A, B, C saja tidak apa-apa. Tidak usah ditulis semuanya. Maksudnya soal jawab, Pak. Ya, jawabannya saja. Oh, jawabannya saja. Ya, jawabannya saja. Segera Ibu ya, waktunya 10 menit lagi. Silakan. Jangan, Pak. Dulu, Pak. Udah lama nggak nulis nih, Pak. Yang ditulis cuman misalnya Bapak Ibu menganggap jawaban A yang paling tepat, tulis A saja. Ya. Oke. B yang paling Pak Sofian, maaf. Silakan, iya Bu. Maaf Pak Sofian. Ya. Ini kan kita buka soalnya di linknya di kolom chat ya Pak ya. Ya. Ketika saya klik itu yang keluar skor Anda udah yang dijawab itu gimana Pak? Jawabannya seperti itu tulisannya. Sama aku juga Bapak. Iya, jawabannya ditulis aja nomor Bukan 1. begitu, justru kan jadi nggak ada soalnya.
Jadi ketika saya itu ya tulisan skornya Bisa diklik Bu, lagi aja. Ibu Bisa cek, Bu. Skornya diklik lihat lagi di aja Bu. skor, nanti ketahuan. Jadi skor. mengerjakannya manual. Di skor, Ibu klik lihat skor. Nah, nanti lihat skor, itu soalnya keluar semua. Gimana Ibu? Sudah? Sudah cukup jelas? Pak Kuncoro yang ketinggalan akhirnya bergabung. Silahkan segera. Izin dong Pak, ngomong Pak. Ya, gimana Ibu? Bu Lilis? Iya Pak, maaf Pak. Pembuat soalnya nggak tahu ya siapa ya. Itu solusinya bisa diubah settingan supaya tidak satu kali respon. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kami mengerjakannya hanya jawaban saja, ada kemungkinan si pembuat soal membuat settingannya itu acak sehingga nggak ketahuan mana nomor 1, nomor 2. Lalu nanti model koreksinya seperti apa gitu Pak? Oke, Nah, itu model saya koreksinya, bilang random Bu apa Lilis, enggak. model koreksinya nanti saya yang akan cek langsung. Ya, saya kan tidak memberikan respon di pretest kemarin. Ya, nanti akan saya baca soalnya, kemudian yang benar apa A, B, C, dan D misalnya, maka itu yang akan Bapak dan Ibu guru semua tulis di lembar jawaban. Ya, gitu ya. Jadi yang buat soalnya bukan saya sekali lagi, tapi dari Ya, admin. justru itu Pak. Justru itu maka nanti yang muncul di Bapak nomor 1 itu di saya belum tentu nomor 1 Pak. Kalau hanya jawaban nomor 1 C, nomor 2 B itu Soalnya kalau tidak diacak, random Ibu, soalnya tidak random tapi sama semuanya, 1 sampai 20 sama semuanya, tidak random, ya. Tidur apa dia? Izin Pak, kalau dicopas di Word aja boleh ya Pak? Silakan, saya serahkan ke Bu Lilis pokoknya. Segerakan ya Bapak Ibu, dan kamera minta tolong diaktifkan. Ya. Kameranya diaktifkan Bapak Ibu. Setelah itu mengerjakan ketiga dan Itu nggak keluar Pak. Kenapa? Linknya yang pretest Pak. ya, yang pretestnya. sertifikat seperti yang lain sudah mengikuti sesuai aturan. Halo. Linknya yang pretest. Ya, silahkan itu dijawab kembali. Diklik nggak bisa Pak. Diklik tidak bisa. Ya. Diklik, ya nanti pasti akan muncul penskoran, kemudian silahkan dicek ya Pak Sato ya. Nah, terus? Udah itu aja dikirim. Ya, setelah diklik untuk yang skornya, kemudian nanti akan muncul soal-soalnya. Silahkan dijawab saja, ditulis C atau D saja. Tidak perlu tulis. Oh, ditulis. Ya. Terus? Pak, kalau udah ditulis, digimanain Pak? Dipoto? Ya, silakan mau difoto atau kemudian Pak, menggunakan Word, tidak apa-apa, Assalamualaikum. bebas. Asalkan nanti ketika ketika mengumpulkannya di post-test yang ada di dalam LMS. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Gimana, Bu? saya foto ya Pak, nanti saya tinggal upload di LMS. Oke, itu kreatif, silakan, tidak apa-apa. Di foto tidak apa-apa ya. Bapak, itu kan nggak ada option ABC-nya, berarti itu diurutkan aja sesuai kita Pak. Jadi A yang paling atas gitu ya. Benar. Oke. Oke. B. Kalau sudah selesai gimana Pak? Ya, untuk kalau yang sudah selesai silakan langsung dimasukkan ke dalam LMS ya. Dipoto nggak apa-apa ya Pak ya? Di foto ya Pak? Ya, foto Kan saya silakan, tidak apa-apa. Di foto sih tidak apa-apa ya. Di foto atau Pak, di LMS belum ada ininya Pak, belum Ya, ada ini sedang angkanya. saya buatkan Ibu, mohon bersabar ya. Ini sedang saya buatkan. Ya. Ya. Sekarang tuh nggak boleh lagi. Kemarin udah boleh anak usia di atas 9 tahun udah boleh. Begitu naik lagi, tetap lagi. Dan pastikan nilai
ya nilai untuk yang protesnya harus lebih tinggi Bapak Ibu ya dari nggak boleh sama sekali. Aduh, dia nih. Kenapa soalnya di screenshot nggak tahu. lagi bingung postes. Postesnya nggak jelas soalnya kan soal yang kayak kemarin harusnya soalnya berbeda. Kayaknya nggak tidak. Sudah selesai difoto, masukkan ke LMS ya Pak ya. Ya benar. Setelah difoto silakan dimasukkan ke LMS. Iya saya juga pakai itu LMS API. Oh berarti ada di LMS API kali Pak. Bagus ya. Ntar ya. Ntar aja buka lagi deh. Cuek. Udah. Pak Sopian. Ya. Ya. Sopian. Gimana, Bu? Saya boleh ngasih masukan nggak Pak? Ya, sebentar dulu ya. Saya masih buat ininya dulu. Hah? Udah cair, cuman nggak meleleh-meleleh. Siapa tuh? Bagaimana Pak kalau saya mengambil rapotnya bagaimana? Kami sudah Bapak berikan rapot yang online. Ada itu hapusan ya, Bu? Sudah selesai belum? Silakan. Oke Bapak Ibu, sudah saya buatkan rumahnya tempat Bapak Ibu semua mengumpulkan untuk yang post-testnya. Oke. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu untuk menjawab ininya, waktu untuk menjawabnya. Dan dari tadi banyak yang mengatakan soal pretest sama post-testnya sama, ya memang tujuannya seperti itu untuk mengukur ada peningkatan atau tidak nilai yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi kalau tidak ada peningkatan berarti ya tidak ada yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti pelatihan. Itu kok bingung ya? Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Gimana Pak Kincoro? Pak, saya kan tadi ketinggalan ya, karena tadi bilangnya 10 menit dalam pengerjaan post-test. Yang saya mau tanyakan, ditulis nggak soalnya? Enggak kan ya? Tidak usah, jawaban saya sederhana. Berarti nomor 1, misalnya C, 2, D gitu ya Pak? Benar. Oke, terima kasih Pak. Oke, silakan. Ya. Oke Bapak Ibu, cukup saya kira ya, sudah mengerjakan semuanya. Ya. Sudah mengerjakan semuanya Bapak Ibu? Oke. Oke, mudah-mudahan sekali lagi harapannya itu Bapak Ibu ada peningkatan dari hasil pretest dan hasil post-test yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Jadi kalau misalnya di pretest kemarin itu dapatnya 5, kemudian di post-test itu paling tidak ada peningkatan. Ya. Oke. Kemudian tadi ada yang mau saran atau apa katanya tadi, silakan. Siapa tadi? Aku boleh. Silakan. Siapa?
Silakan, Bapak Ibu siapa? Halo? Oke, tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, saya kira untuk yang post testnya, saya berharap sebelum penutupan ya pukul 14.00 nanti, masing-masing Bapak dan Ibu guru itu sudah menyelesaikan post testnya. Post test itu soalnya sama dengan yang ada di pretest kemarin ya. Untuk mengukur ada tidaknya perbedaan sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan terakhir hari ini Bapak Ibu. Dan sampai ketemu lagi nanti di penutupan ya, di penutupan kegiatan pelatihan. Dan Bapak dan Ibu guru semua diwajibkan ya, wajib untuk mengikuti kegiatan penutupan ya. Karena bagi yang tidak mengikuti kegiatan penutupan maka nanti dianggap tidak mengikuti pelatihan ini. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, dan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk partisipasinya pada hari terakhir pelatihan hari ini ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hal yang bermanfaat selama kurang lebih 5 hari kita bersama-sama melakukan sharing, melakukan diskusi kaitannya dengan pelatihan PKP bagi Ibu Bapak guru SD, khususnya untuk yang kelas atas. Ya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan Bapak dan Ibu guru. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan.